bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali, saya Valentina Sitorus kembali hadir menyapa Anda di Pop News. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif. Di antaranya, seorang pemuda di Palembang meraup untung dari usaha ternak iguana. Wisata ekstrim di Pegunungan Argopuro, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Di segmen 3, Sapa Polisiku akan membahas mengenai penggolongan SIM C. Dan inilah Pop News selengkapnya. Pemirsa, berawal dari hobi, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan menekuni usaha ternak iguana. Kini usahanya semakin menjanjikan karena untuk satu ekor iguana dewasa dapat dijual dengan harga hingga 2 juta rupiah. Jinak dan mudah dirawat, inilah yang membuat reptil iguana banyak diminati warga untuk dipelihara. Peluang ini dimanfaatkan oleh seorang pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, Reza Syah Pahlevi. Bermula dari hobi memelihara, kini ia berhasil mengembangbiakan beragam jenis iguana, seperti green iguana dan red iguana dari El Salvador, Amerika Latin. Beternak iguana butuh ketelatenan agar bisa menghasilkan anakan iguana yang berkualitas. Satu indukan iguana bisa menghasilkan 40 hingga 80 telur. Inkubasi telur iguana berlangsung selama 2 hingga 3 bulan. Suhu dan kelembapan harus terus terjaga hingga telur-telur ini menetas. Memang senang reptil kan, senang reptil kita pelihara. Rupanya ke depan-depan sini bisa menghasilkan kayak itu. Dari pelihara besar kita jual, kepikiran untuk ternak jadi. Kepikiran untuk ternak, ketika ternak rupanya hasilnya jauh lebih banyak. Nah jadi kalau buat pemula kita harus jemur ya. Jemur, kasih makan setiap hari, jemurnya juga setiap hari. Kalau pelihara di indoor, kita harus pakai lampu kayak gitu. Pakannya apa aja? Kalau pakannya sayur-sayuran kayak kangkung, sawi, camba. Terus kalau buah-buahan kayak pepaya, buah naga bisa. Harga iguana milik Reza dibanderol sesuai usianya. Untuk usia anakan harganya mulai Rp200.000 per ekor tergantung kecerahan warna dan kemulusan kulitnya. Sementara iguana usia remaja, harganya ini mencapai Rp600.000 per ekor. Sedangkan untuk iguana yang sudah dewasa, peternak menjualnya mulai dari 1,2 juta hingga 2 juta rupiah. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Kediri memanfaatkan limbah sabut kelapa menjadi kerajinan pot bunga yang memiliki nilai jual. Dari hasil kreasinya, ia mampu mengekspor 15.000 pot bunga dengan keuntungan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Limbah sabut kelapa yang kerap dibuang warga disulap oleh Yuli Wantoro, warga Kediri, menjadi kerajinan pot bunga yang memiliki nilai jual. Berbekal peralatan produksi yang dibuatnya sendiri, kerajinan pot buangan dari limbah sabut kelapa berhasil dijual hingga ke Taiwan. Sejak 2020 lalu, setiap 1 bulan sekali, Yuli mengekspor 15.000 pot bunga buatannya. Dari hasil penjualannya, Yuli mampu meraup untung hingga 50 juta rupiah. Dulu saya waktu itu masih berdagang garam. Saya lihat limbah sabut di pasar-pasar itu sangat melimpah. Dan mereka hanya dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan sampah aja. Jadi punya inisiatif saya untuk belajar mengolah sabut kelapa itu. Saya jadikan karya tangan untuk pot sabut kelapa, dan alhamdulillah sekitar 1,5 tahun yang lalu dapat job untuk ekspor ke Taiwan. Rata-rata berapa Pak yang diekspor ke Taiwan itu? Untuk sekali pengiriman rata-rata antara 5 sampai 10 ribu piece. Berbagai macam model. Jadi saya punya model itu kurang lebih 15 model.
Dari hasil usahanya, selain meraup untung, kini Yuli juga mampu memberdayakan warga sekitar untuk membantu produksi usahanya. Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Pop News masih akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami, jangan beralih dari layar kaca Anda. Bagi Anda yang suka mencoba aktivitas wisata ekstrim, ada sebuah wahana Flying Fox yang berada di Pegunungan Argopuro, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, tempat ini juga menyuguhkan panorama eksotik sehingga cocok untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Untuk menikmati Flying Fox yang berada di area wisata Bremi Eco Park, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, para pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di pintu masuk kawasan, yakni tetap mengenakan masker dan mencuci tangan. Selanjutnya, para pengunjung bisa langsung menuju wahana Flying Fox yang dibuka sejak Februari 2021 lalu. Flying Fox yang berada di ketinggian kurang lebih 2.300 meter di atas permukaan laut ini memang sedang disukai sejumlah kalangan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa mencobanya juga, dan tentunya dengan prosedur keamanan yang ketat dengan mengenakan pengaman dan helm. Setelah pengaman siap dikenakan, barulah bisa meluncur dengan Flying Fox sepanjang 150 meter sambil menikmati pemandangan yang menyegarkan mata. Flying Fox, gimana rasanya? Enak, seru. Pengen kesini lagi sama keluarga. Sama ayah bunda? Iya, sama adik. Takut nggak tadi? Enggak ada takut. Asik ya. Untuk bisa menikmati pengalaman bermain Flying Fox ini, pengunjung cukup membayar Rp20.000. Mungkin di kisaran kita 200 sampai 250 orang. Weekend? Iya, untuk weekend. Kalau hari-hari biasa? Hari-hari biasa mungkin kita 80, 100 maksimal. Berdiri sejak kapan, Mas? 17 Februari. Mulai kita diresmikan 17 Februari. Dengan panjang? Panjang 150. Kalau tarif berapa? Tarif 20.000 per orang ya? Iya. Seusai uji adrenalin dengan Flying Fox, pengunjung bisa menikmati wahana lain yang disajikan di Bremi Eco Park, di antaranya sepeda air, taman anak, hingga kebun buah. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Pemirsa, buah salak adalah salah satu komoditas andalan khas Balikpapan, Kalimantan Timur. Stoknya yang selalu melimpah membuat seorang ibu rumah tangga kreatif mengolahnya menjadi berbagai jajanan unik. Salah satunya yakni kek salak. Padahal sebenarnya ia tidak suka buah salak loh. Terus kok bisa ya? Dari mana inspirasinya? Berikut liputannya. Awalnya Riswah Yuni ini nggak suka sama buah salak, tapi kini ia justru membuat berbagai macam olahan jajanan dari buah salak. Merintis dari tahun 2012, kini Riswah Yuni dibantu pekerjanya membuat belasan jenis jajanan berbahan dasar buah salak. Kek salak ini salah satunya. Buah salak dipotong kecil dan tipis-tipis lalu dicampurkan dengan bahan adonan lain sebelum akhirnya dipanggang. Selain itu, Riswah Yuni juga berinovasi mengembangkan sejumlah varian rasa kek salak, mulai dari rasa original, almond, keju, kurma, tiramisu, hingga rasa coklat. Dalam sehari, ibu rumah tangga yang menjadi pengusaha kuliner ini bisa mengolah hingga ratusan kilogram buah salak. Motivasi awalnya hanya satu, mengangkat produk petani lokal agar bisa go internasional. Saya tidak terlalu suka dengan buah salak yang salak lokalnya Balikpapan. Nah, dari situlah muncul ide bagaimana memanfaatkan salak yang sudah ada ini diolah menjadi panganan dan berharap menjadi ikonnya oleh-oleh cita rasanya Balikpapan. Kek salak buatan Riswah Yuni ini dijual dari harga Rp10.000 hingga Rp170.000 dan kerap diburu sebagai oleh-oleh khas Balikpapan.
Selain cake, Kriswayuni juga membuat kue kering, brownies, sambal, dan keripik dari bahan salak. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemirsa, Sapa Polisiku akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di sini di Pop News. Kembali lagi bersama saya Valentina Sitorus dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Polri telah menerapkan peraturan baru mengenai penggolongan surat izin mengemudi atau SIM, terutama untuk sepeda motor. Ada 3 jenis SIM yang berlaku, yakni SIM C, C1, dan C2. Pengendara sepeda motor tidak bisa sembarang mengendarai motornya bila SIM C yang digunakan tidak sesuai dengan aturan kepolisian. Lalu seperti apa penerapan dari penggolongan SIM C ini? Mari ikuti saya. Kita akan membagi golongan SIM C menjadi SIM C1 dengan C2. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya aturan yang kemudian akan diberlakukan terkait penggolongan SIM C ini, sudah bersama saya saat ini Kasih Standar Pelayanan SIM Korlantas Polri, AKBP Robi Septiadi. Selamat pagi Pak Robi, salam sehat. Selamat pagi, Mbak Valen. Pak Robi, tampaknya 1 tahun ini Korlantas Polri sangat produktif setelah kemarin memberikan inovasi terkait bagaimana perpanjangan SIM secara online. Nampaknya sebentar lagi akan ada aturan baru terkait penggolongan SIM C. Apa dasar dan latar belakang daripada penerbitan golongan SIM C ini, Pak? Ya, Mbak Valen, dapat kami jelaskan di sini dalam kesempatan hari ini bahwa memang Korlantas Polri akan merencanakan kita akan membagi golongan SIM C menjadi SIM C1 dengan C2, yang mana penggolongan SIM ini itu akan berdasarkan kepada kapasitas mesin atau CC dengan dimensi kendaraan dan sumber tenaga yang digunakan, ya, yang menggunakan baterai ataupun menggunakan mesin konvensional. Pelaksanaan penggolongan SIM ini kita masih akan menunggu dari peraturan pelaksanaan yang sementara kami susun dengan juga kesiapan sarana prasarananya, ya. Kita jelaskan juga kepada masyarakat bahwa dasar penggolongan SIM C ini untuk kendaraan roda 2 itu karena kita melihat saat ini dengan semakin banyaknya kendaraan roda 2 cc besar yang digunakan oleh masyarakat dan juga banyaknya perkembangan dunia industri atau teknologi mesin listrik, ya, yang saat ini juga sangat berkembang, di mana kita tahu bahwa kendaraan cc besar ataupun kendaraan dengan penggerak motor listrik tentunya akan berimplikasi terhadap cara penggunaan kendaraan yang berbeda dengan kendaraan yang cc kecil. Dan juga untuk kendaraan listrik juga akan membawa implikasi terhadap perawatan terhadap kondisi mesin yang akan digunakan oleh masyarakat. Dan dengan dasar itulah kita, Korlantas Polri, kita merencanakan untuk melaksanakan klasifikasi penggolongan SIM C. Demikian, Mbak Valen. Berarti saya konfirmasi ya Pak, ini penggolongan SIM C ada 3 jenis, SIM C, kemudian SIM C1 dan SIM C2. Perbedaannya Pak seperti apa? Nanti SIM C akan ada SIM C sebagai SIM dasar, SIM C1 itu untuk kendaraan listrik dan kendaraan di atas 250 cc,
dan SIM C2 itu untuk kendaraan di atas 500 cc. Berarti kemudian kalau misalnya nanti saya ada rezeki untuk kemudian membeli sepeda motor listrik ataupun juga ada pembelian motor gede gitu Pak, atau moge gitu, berarti saya harus meningkatkan SIM C golongan saya ya Pak ya? Ya. Yang sebelumnya SIM C standar harus ke C1 dan juga C2? Atau C2, betul Bapak. Atau C2. Betul, jadi untuk pengendara roda 2 ke depan, ketika nanti ini sudah diimplementasikan di lapangan ya, mereka-mereka yang menggunakan kendaraan di atas 250 cc itu mereka wajib menggunakan SIM C1. Begitu juga yang mereka menggunakan roda 2 dengan motor listrik. Dan untuk kendaraan roda 2 yang di atas 500 cc, setiap pengendara wajib menggunakan SIM C2. Ya, tadi yang seperti saya sampaikan di awal ya. Dan kepemilikan SIM C1 dengan C2 ini tentunya seseorang harus memiliki SIM C terlebih dahulu sebagai SIM dasar. Nanti peningkatan SIM-nya ini bisa dilakukan setelah 1 tahun masa kepemilikan SIM C sebagai SIM dasar. Demikian Mbak Valen. Artinya kalau misalnya saya sudah punya 1 tahun kepemilikan SIM C dasar, tapi saya punya motor listrik begitu Pak, kan saya harus meningkatkan ke C1. Kalau saya belum punya C1 tapi saya sudah mengendaraan motor listrik, apakah kemudian jika aturan ini sudah diberlakukan saya akan kena denda? Baik, jadi untuk masalah penegakan hukum, kita tentunya juga tidak serta-merta langsung dengan penegakan hukum Mbak Valen. Kita akan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu dan juga kita akan melihat antara kepemilikan kendaraannya dengan usia SIM yang dimiliki, itu kita akan cocokkan. Jadi kalau misalkan seperti tadi kasusnya ya, Mbak Valen baru punya SIM C baru 7 bulan, sementara Mbak Valen langsung menggunakan kendaraan motor listrik. Apakah langsung ditilang? Tentu tidak. Kita akan melihat kalau memang kendaraan listriknya itu belum sampai 1 tahun kepemilikannya, ya kita akan tetap hanya menghimbau nanti ketika SIM C-nya sudah 1 tahun, sudah di atas 12 bulan, untuk melakukan peningkatan. Dengan sudah dilakukan peningkatan, jika saya memiliki motor biasa, kemudian motor yang lebih dari 250 cc dan juga yang di atas 500 cc, berarti saya harus memiliki ketiga jenis SIM C itu Pak? Untuk kepemilikan SIM itu tidak perlu untuk semua jenis kendaraan kita punya SIM-nya. Karena nanti kalau semua jenis kendaraan kita punya SIM, penuh nanti dompetnya Mbak Valen dong ya dengan kartu-kartu SIM itu. Jadi cukup 1 saja per golongan kendaraan. Untuk roda 2 cukup golongan C. Tinggal nanti dilihat. Dia kalau memang punyanya 250 cc berarti C-nya harus ditingkatkan jadi C1. Tadi yang saya sampaikan ya. Nah, untuk roda 4 ya dia SIM-nya SIM A ya. Itu saja, dasarnya adalah golongan SIM A untuk roda 4. Demikian. Kemudian Pak, syarat untuk kepemilikan SIM C ini seperti apa? Apakah sama dengan pembuatan SIM C pada sebelum-sebelumnya? Baik, untuk syarat kepemilikan SIM kita sama ya. Jadi masyarakat cukup memiliki atau membawa surat keterangan sehat dari kedokteran, surat keterangan sehat rohani dari psikolog, dan KTP elektronik ya. Cukup itu saja, semua sama untuk semua golongan SIM. Ya. Harganya seperti apa Pak jika nanti memang harus membuat di Satpas begitu? Nah, baik. Kalau untuk harga dapat kami sampaikan, kami dari Korlantas Polri, kita penerbitan SIM mengacu kepada ketentuan masalah penerimaan negara bukan pajak. Ini yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, dan untuk sampai saat ini kita juga tidak mengajukan penambahan tarif karena kami juga mengingat memang ekonomi masyarakat belum pulih benar, jadi kami yakinkan bahwa biaya masih akan sama. Untuk SIM C baru 100.000, perpanjangan 75.000. Oke, 100.000 untuk pembuatan SIM C semua golongan ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin tahun ini masih sosialisasi, tapi tidak menutup kemungkinan Pak, ketika aturan ini hendak akan diberlakukan, pemirsa Kompas TV pasti ingin segera membuat SIM C dengan berbagai golongan ini. Apakah kemudian dalam proses pembuatan nanti semua Satpas di Indonesia bisa melakukan pelayanan pembuatan SIM C ini Pak? Oh iya Mbak Valen, jadi untuk penerbitan SIM C1 dengan C2 ini, kita memang tidak menunjuk semua Satpas. Karena memang kita juga masih ada hal-hal yang tidak semua Satpas mungkin memiliki sarana yang sama. Jadi nanti kita akan tunjuk
satpas-satpas tertentu yang bisa menerbitkan SIM C1 dengan C2. Itu akan kita lakukan dengan sosialisasi ya, melalui media-media komunikasi yang kita miliki, baik media sosial maupun media elektronik ya. Kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tempat ini. Ya. Oke, yang penting ini masyarakat sudah harus tahu bahwa ke depan akan ada aturan mengenai penggolongan SIM C ini. Tentu yang diharapkan adalah bagaimana ketahuan masyarakat itu, karena sesungguhnya untuk penggolongan SIM C ini yang penting adalah untuk memberikan keamanan dan juga kenyamanan setiap warga yang berkendara di jalan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya AKBP Roby Septiadi sudah meluangkan waktunya memberikan informasi secara detail kepada pemirsa Kompas TV. Sehat selalu untuk Bapak, keluarga, dan juga jajaran. Semoga lain waktu kita bisa berbincang kembali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Valen. Terima kasih semuanya. Pemirsa, dengan ditetapkannya aturan ini, para pengendara sepeda motor yang masih menggunakan SIM C biasa disarankan untuk segera menaikkan golongan SIM C mereka berdasarkan sepeda motor yang digunakan. Dan pada saat berkendara, harus selalu ingat ya, untuk stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena jalan ini adalah jalan kita bersama. Saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih.